Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini The Legend-nya datang lagi, teman-teman. Saham brand ya, naik sangat signifikan. Di hari ini pula akan saya bahas ya, beberapa saham-saham yang memiliki technical yang bagus, yang mana saham tersebut ikut naik ya, ketika ISG-nya hari ini bisa naik ke zona aman. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwasanya saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, kita masuk ke bahasan ISG dulu ya teman-teman. Hari ini adalah kelanjutan kenaikan ISG kemarin ya. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, koreksi ISG selama ini seperti apa? Koreksi-koreksi kemarin, boleh dibilang koreksinya kecil aja ya. Koreksinya kecil aja, dari swing low ke swing high area ini, koreksi ISG hanya sampai di 38 retracement di 7144. Ternyata ya 3 hari ditekan itu, kemarin naik, hari ini lanjut naik. Dan hari ini bagusnya ISG bisa ngelewatin 7261 ya. Sehingga masuk ke zona aman, karena ya sebenarnya di atas sini pun juga zona aman teman-teman ya. Di atas ini pun juga zona aman karena masih di atas 38,2 retracement. Apalagi naik lagi di atas 23,6 ya. Jadi resistan ISG ya sementara dia masuk dulu ke area ini ya, di sekitar 7290 sampai 7378, baru kemudian ada lagi resistan all time high di 7454. Oke teman-teman, hari ini memang ISG-nya naiknya nggak signifikan ya, 32 poin lah, 0,45. Tapi setidaknya benar-benar membuat mood market hari ini bagus ya teman-teman. Jadi banyak saham-saham yang lanjut bergerak dan memiliki technical yang bagus, beberapa baru bagus dan beberapa merupakan lanjutan yang kemarin. Nah, ISG-nya memang tidak tinggi naiknya, tapi kalau kita lihat thanks banget untuk brand yang mana hari ini sebenarnya tekanan dari perbankan masih kuat teman-teman ya. Tekanan dari perbankan masih kuat, di mana BCA ya, BCA dan teman-temannya ya. Ada BCA, BRI, aduh ini mouse saya agak error ya. BCA, BRI, kemudian BMRI, ini mouse saya error teman-teman. Kemudian BBNI semuanya masih turun ya. Jadi Bian juga turun. Jadi kondisi ISG sebenarnya berat. Namun demikian ya, ada pendorong ISG yang sangat kuat, yaitu brand. Nah teman-teman, pernah saya sampaikan bahwa saya itu memiliki hafalan ketika bursa itu naik, indeks IHSG itu naik dan didrive oleh saham-saham perbankan, biasanya berkebalikan dengan mover yang lain ya. Perbankan naik kenceng, biasanya sih mover yang lain seperti brand, AMMN, kemudian TPIA, BRPT itu nggak bergerak, Astra nggak bergerak. Karena kalau bergerak bareng ya mungkin bisa juga itu ISG akan sangat tinggi. Turun bareng juga jarang. Ya bisa saja terjadi. Dan hari ini hafalan saya kembali benar dan membantu saya untuk profit hari ini, membuat moodnya lebih bagus seperti itu. Yaitu ketika saham perbankan yang mana kemarin saya coba betting di BBRI ternyata masih belum bergerak, jadi saya impas dulu keluar seperti itu. Ternyata hari ini saya harus masuk di brand dan sangat luar biasa hasilnya ya. Karena memang brand ini sekali bergerak dia nggak kaleng-kaleng ya teman-teman. Gerakannya sangat powerful. Sangat powerful. Ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan kenapa brand dan brand bisa se-powerful itu pergerakannya. Baik, kita lihat dulu untuk regional market dulu teman-teman. Ini yang juga sering saya sampaikan, regional mungkin nggak terlalu ngefek ke bursa kita ya. Karena kemarin bursa kita turun hampir 2%, itu bursa luar adem-adem saja. Hari ini bursa luar pada panas, pada merah seperti ini, justru
bursa kita hijau seperti ini, dan juga banyak saham-saham yang bergerak naik ya. Intinya sih kalau saya, bursa luar oke, bisa memberi pengaruh, tapi kalau bagi saya lebih ke kondisi internal kita yang kita amatin seperti itu ya. Karena memang sudah seperti decouple ya, atau sudah mulai agak berjalan sendiri-sendiri ya, sudah tidak seia sekata seperti itu. Tapi tetap harus diperhatikan, tetap harus saya bahas. Karena di trading, di bursa ini seperti seni teman-teman ya. Kita meramu beberapa informasi, yang mana informasi itu harus kita ketahui semua, walaupun semuanya kadang tidak harus, walaupun salah satunya tidak memberi signifikan informasi seperti itu. Tapi setidaknya kita tahu, tidak memberi apa ya istilahnya, tidak mempengaruhi benar-benar seperti itu. Karena namanya dinamika market memang seperti itu. Makanya di sini yang paling saya sukai adalah real time market, yang tiba-tiba saja kondisi bisa berbalik dengan cepat sekali ya. Thanks untuk teman-teman yang mungkin bisa di ini ya, di depan komputer seperti itu, tentu dia mendapat advantage sendiri, bisa melihat pergerakan dengan sangat cepat. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi harga-harga komoditas ya teman-teman. Harga komoditas juga kita perlu cek, karena memang dalam beberapa hari ini ya, memang harga komoditas mengalami kenaikan ya teman-teman. Kenaikannya juga signifikan, ini masih berlanjut ya. Ini adalah indeks komoditinya masih lanjut naik terus ya. Masih lanjut naik terus, dan ini juga kita kaitkan selalu dengan kondisi komoditi yang saat ini memang cenderung naik ya. Oke, saya akan lihat beberapa komoditinya ya. Crude oil ya teman-teman. Crude oil ini masih lanjut naik nih di 86 sekian ya. Ini harusnya saham-saham terkait energi ini naik ya. Kemudian Brent juga sama naik. Brent itu kaitannya biasanya sama Medco seperti itu. Untuk coal mengalami koreksi sedikit, retracement. Kemudian saham emas, komoditi emas kita akan cek juga, saya download dulu ya CPO. Kemudian juga kita cek di permetalan ya, permetalan kita akan cek dulu teman-teman. Sorry, saya tadi belum siapin karena sedikit problem di mouse saya. Gold ya, emas sekarang, oke seperti ini, emas di 2289 ya, masih di kisaran resistannya teman-teman. Kemudian untuk palm oil atau CPO sudah mengalami koreksi. Timahnya ini yang masih naik ya. Timah masih naik. Nikelnya juga masih OTW naik. Jadi overall kalau kita lihat dari commodity index ini menjelaskan bahwa harga komoditas menghangat ya. Seperti di judul saya yang beberapa hari lalu kan sudah saya sampaikan juga ya, bahwa harga komoditas naik seperti itu. Oke, saya lanjutkan aja. Saya hari ini udah membuat summary beberapa saham ya teman-teman. Sudah membuat summary beberapa saham yang akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Oke, boleh kita intip dulu ya untuk kondisi ini ya, kondisi ini apa, indeks, kondisi sektor ya. Oke, sebentar, ini mau saya benar-benar masalah teman-teman. Sektor hari ini yang bergerak nggak banyak ya, nggak banyak yang bergerak. Saya belum filter, tapi intinya sebenarnya sama ya, infrastruktur dan energi dan lain-lain. Oke, langsung saja ke bahasan terkait sahamnya ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah tentu ya Barito Renewable Energy. Ini kemarin juga saya bahas teman-teman ya, bahwasanya Barito Renewable Energy dari 8.200 ke 3.900 ke 4.000 ya, udah turun 50% Barito, dan kemudian dia mengalami pergerakan yang boleh dibilang sebenarnya masih berpola naik tapi sangat lamban seperti itu ya. Saya sendiri dari kemarin belum masuk ya, cuman saya membatasi ya di sekitar 50 retracement. 50 retracement ini adalah titik yang harus kita pantau di 6.100, dan saya mulai masuk hari ini di 6.100
untuk Brent, tapi saya tambah average jadi sekitar 6.400-an ya. Dan dia closingnya di gas ya teman-teman, closingnya di gas untuk Brent. Nah, kita bisa ngelihat bahwa Brent hari ini sangat signifikan naik, dan ini mungkin sejak koreksi kemarin ini boleh dibilang kenaikan yang sangat signifikan di Brent. Kita bisa ngelihat kenaikan hari ini didorong volume dan juga asingnya teman-teman. Asingnya hari ini sangat besar. Nah, kalau teman-teman lihat nih di beberapa hari yang lalu, Brent ini ada berita dia mengakuisisi industri yang sejenis ya, yaitu renewable energy juga. Ya tentulah seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu beritanya. Jadi ada akuisisi renewable energy juga. Itu kita lihat beritanya ya ini. Jadi ada akuisisi, oke kita klik. Sidrap Wind Power Plant ya, yang ada di Sulawesi Selatan teman-teman nih, silakan baca beritanya dulu. Barito Renewable selesaikan akuisisi pembangkit listrik tenaga angin Sidrap ya, di sini didukung oleh BNI, kira-kira begitu ya. Ini akuisisi berarti perusahaan ini udah jalan ya, sudah jalan, sudah berproduksi. Saya tadi udah sempat lihat videonya, pembangunannya dalam 2 tahun, cepat sekali hitungannya ya, seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat detailnya ada beberapa akuisisi sebelumnya ya teman-teman. Oke, intinya begini ya, ini beritanya seperti itu dan ini memang kenyataannya. Terus yang terjadi di data-data di sini adalah Brent hari ini naik dengan volume asing yang besar sekali, volume yang ini juga besar sekali, volume transaksi juga besar, volume asing juga besar sekali. Terus kemudian kita lihat di sini untuk Brent. Nah, untuk Brent hari ini dominasinya masih besar ya, 64% buy at over. Buy at over 60%, 64% dan versus 36% buang kiri. Jadi memang sangat signifikan. Nah, terus kalau kita lihat teman-teman, ini hari ini average-nya dari Brent adalah 6.566 ya. Artinya ini di bawah average saya. Jadi saya masuk dari 6.100 sampai 6.400-an sekian. Itu average saya masih di bawahnya average rata-rata ya. Jadi memang lama dia tidak bergerak, begitu bergerak naik, orang-orang mungkin ini sudah powerful seperti itu. Akhirnya pada masuk pun di harga atas. The next-nya gimana kalau ngelihat seperti ini? Saya rasa ini masih akan lanjut. Cuman biasa ya, di market itu kita kan ketemu yang namanya day trader, scalper ya, seperti itu. Jadi tentu itu bisa membuat market itu harganya juga berfluktuasi seperti itu. Tentu mengatur masuk dengan manajemen yang bagus tentu akan lebih bijaksana seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi untuk Brent ini teman-teman, asingnya masuk besar ya. Kita juga bisa lihat ada BK, AK, YP, TP, dan ini sebenarnya kalau kita lihat mereka masuknya itu juga sudah beberapa hari ini teman-teman. Kalau kita lihat data hari ini aja, datanya hari ini aja di Brent ya, yang masuk hari ini BK, AK, YP, TP ya, yang jualan YP Asia ini ya, retail hari ini. Kemudian kemarin dan hari ini itu juga BK, AK itu dominan ya, dominan beli. Yang jual retail ya teman-teman. Kemudian 3 hari sebelumnya pun masih dominan ya. Kemudian langsung saya larikan ke tanggal 1 pun BK, AK masih dominan dan yang jual masih YPNI. Artinya apa? Artinya yang ngebeli ini adalah broker besar versus retail. Ini artinya most likely seperti ini, saham akan lari teman-teman ya. Saham akan lari. Kemungkinan besar kebiasaannya seperti ini. Istilahnya besar ke kecil-kecil, besar versus kecil-kecil ya. Pembeli besar atau paus versus ikan-ikan kecil, ini tanda bahwa saham ini berpotensi untuk lanjut naik ya. Nah, di sini kita juga bisa ngelihat data ya Brent. Kita lihat 32 bitnya versus 28. Artinya ini jomplang sekali.
Ini on running ya teman-teman. Tape readingnya berkata bahwa ini on running, artinya ini barang memang dalam mode lari. Dalam mode lari ya. Jadi teman-teman pun juga kalau di akhir membeli di 6925 nggak bisa, kecuali dijual yang mau jual aja. Seperti itu. Oke. The next untuk hari besok ya, setelah lebaran tuh saya akan memberikan priority yang pertama untuk ini saham ya teman-teman. Jadi tidak salah kalau sebenarnya saya judulin ini ya. Saya judulin Barito Renewable the brand atau brand the legend comes back. Oke, saya lanjutkan ke saham berikutnya ya teman-teman. Oke, saham berikutnya teman-teman, ini nomor 1 saya agak acak ya. Nomor 2 adalah TPIA ya. Oke, masih sama juga TPIA, tapi hari ini kan adem, agak adem seperti itu. Biasa aja, nggak begitu ini. Ya TPIA karena memang sudah naik sebelumnya teman-teman ya. TPIA juga saya belum masuk ya, saya sementara nunggu dia retracement ya, karena kemarin pas retracement justru diajar habis sampai harus mengeluarkan 5 kali entry baru bisa selamat. Ya memang market begitu ya, ketika retracement kita masuk justru dia koreksi, tetapi ketika nggak retracement kita nggak masuk-masuk malah naik ya. Dinamika seperti itu. Memang pada intinya yang membuat kita bisa bertahan di bursa itu adalah manajemen dari diri kita ya teman-teman. Money management, psikologi manajemen ya. Seperti itu. Baik, ini intinya masih saya pantau, saya belum punya, saya nunggu retracement ya. TPIA is okay. Kemudian di data TPIA juga berkata bahwa dia asingnya masih masuk terus teman-teman. Hari ini memang agak kecil, nggak apa-apa, kita tetap tracking saja pergerakan dari ini saham teman-teman ya. Oke, TPIA ya. TPIA sayangnya hari ini memang ada mode take profit ya. 44% saja yang hajar kanan. Jadi dominasinya 56% itu sell at bid atau buang kiri. Buang kiri. Tapi hasilnya masih masuk ya. BK, AK, BK. Jadi yang jualannya adalah lokalan teman-teman ya. Nah, brokernya kita cek. Brokernya kita cek di TPIA teman-teman. Coba sekilas dulu dari hari ini ya, tanggal 5. Brokernya itu juga broker besar teman-teman. BKAK ya, yang jualan CC retail ya ini. HP seperti itu. Kemudian kalau kita tarik langsung ke tanggal 3, kita lompat. Ini juga BKAZPAK. YU asing jualan NI, ini kan retail ya. Terus coba saya tarik ke tanggal 1. Nah, tanggal 1 di TPIA masih BK, masih AK, ZP seperti itu. Nah, teman-teman kemarin saya sampaikan ya bahwa banking itu mengalami koreksi dan asingnya net sell. Dimungkinkan asing-asing yang keluar dari banking itu teman-teman masuknya ke saham-saham yang ini, yang seperti ini ya. Dimungkinkan seperti itu. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah saham Astra Internasional ya. Saham Astra Internasional, sebentar saya agak error ya. ASII, ini nggak begitu lancar. ASII memang secara chart belum begitu bagus ya. Cuman hari ini dia juga menyumbang pergerakan dari bursa, dia memang masih konsolidasi di titik ini. Ya, bisa keluar dari situ baru bagus. Oke, untuk Astra Internasional teman-teman, ini dia ada resistan di sekitar 5325 ya. Ini merupakan 50 retracement. Ini dulu aja dia bisa keluar enggak dari situ. Untuk Astra Internasional, volume masih biasa. Asingnya memang sudah mulai net buy, tapi dibanding kemarin masih belum apa-apa ya, karena kemarin besar. Untuk Astra Internasional, kita cek intraday-nya dari ASII. Oke, seperti ini teman-teman, sedikit dominan aja, 52% yang hajar kanan di Astra Internasional. Baik, kemudian AMMN teman-teman, sekilas saja, kalau yang perlu saya bahas cepat ya, saya bahas cepat ya. AMMN, oke. Ini barang masih laju terus ya, kalau bahasa Balikpapan itu laju ya, masih naik terus. Koreksinya juga kecil aja, nggak pernah dalam. MMN asingnya hari ini masuk cukup besar, dominan asingnya masuk ya.
volume masih biasa saja di AMMN teman-teman. Oke, saya benar-benar agak lambat hari ini karena mouse saya problem ya. AMMN, oke. Nah ini mode jualannya 65%. 65% error terus ya teman-teman. 65% ini sell at bid atau jualan. Oke, baik, kemudian setelah MMN ada BRPT teman-teman. BRPT sama ya karena saham-saham Pak Prayogo pada bergerak. Ini BRPT juga hari ini bergerak, volume cukup besar. Ya besar lah hitungannya dibanding hari-hari sebelumnya. BRPT asingnya juga sebenarnya sudah mulai besar-besar masuknya ya. Namun memang BRPT ini hari ini masih kembali lagi balik arah ya. Ya, dia masih belum bisa keluar dari 1050 teman-teman. 1050 itu sekaligus EMA 200. Ya kalau memang saham di bawah EMA 200 itu EMA 200-nya menjadi resistan. Ini terjadi juga di BRPT ya. Ini terjadi juga di BRPT. Kita cek dulu BRPT. Dominan sebenarnya yang masuk ya, 59%. Hajar kanan. Asingnya kita cek dulu, lupa saya tadi. Asingnya untuk BRPT masuk ya hari ini. Kita cek dulu asingnya hari ini untuk BRPT. BRPT tanggal 1 ya. Dari tanggal 1 tuh BK masuk teman-teman, tanggal 1. Kalau hari ini saja, misalkan hari ini saja BKAK masuk ya. Yang jualan YU, YP, retailan ya teman-teman. Ya oke, semoga naik. Saya sudah mulai positioning untuk di BRPT ya. Oke baik, kemudian teman-teman yang nomor 6. Kita cek dulu ini catatan saya. Oke, yang nomor 6 adalah Oke, yang nomor 6 adalah cuan ya. Saham yang sudah tertekan lama ya. Cuan, saham yang sudah tertekan lama, saya juga sebenarnya tertarik juga untuk tradingan karena pergerakannya memang dia bisa kenceng. Hari ini resistannya lebih tinggi dari sebelumnya, 5355, naik 8 hampir 9 poin, 9% ya. Untuk cuan naik hampir 9%. Asingnya juga tebel ya teman-teman, asingnya juga tebel hari ini, volumenya memang sedikit di atas rata-rata. Untuk cuan volumenya sedikit di atas rata-rata. Oke, kita lihat dominasi bayarnya oke ya, 58%. 58% buy at over di cuan. Asingnya tadi masuk, kalau kita lihat asingnya di cuan dalam beberapa hari ini ya, ini Petrindo Jaya Kreasi, AKBK lagi teman-teman untuk per tanggal 5 ya. Kita tarik langsung tanggal 1. BK juga masih masuk ya di saham cuan. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Baik, berikutnya adalah Petrosi karena memang ini berkaitan ya. Berkaitan, kita cek Petrosi. Nah, Petrosi sebenarnya juga naik juga hari ini. Cuman balik arah ya karena memang dia masih berjuang keluar dari spekulatif buy area ya di 4.400-an. Resistannya masih banyak ya. Ada 4.730 sampai target resistan sekitar 5.000 ya. Untuk Petrosi, volumenya 3 hari ini terbentuk. Saya ngasihnya masih kecil untuk di Petrosi ini teman-teman. Kita cek Petrosi, oke. Kayak imbang aja antara buyer sellernya, tidak ada yang signifikan di Petrosi. Baik, kemudian kita cek Doit. Doit ini testing resistan ya di sekitar 450. Sekitar 450. Nah, teman-teman, Doit ini kan ada bentuk double bottom ya. Doit ini ada bentuk double bottom. Kalau confirm naik lagi itu targetnya ke 500 untuk Doit ya.
Oke, Doit 2 hari ini asingnya masuk, tapi kalau kita lihat dominasinya memang masih imbang antara buyer dan seller, net buy dan net sell-nya. Asingnya volume sedikit saja, tidak terlalu signifikan untuk saat ini untuk Doit. Oke, kita cek teman-teman. Doit dominannya jualan nih 59%, sell at bid. Oke, setelah itu nomor berikutnya teman-teman adalah Indosat ya. Kita cek saham Indosat ya. Ya, Indosat ini technically bagus juga ya. Setelah koreksinya kemarin sampai di 50 retracement ini kemarin saya bahas. Hari ini ternyata dia lanjut naik ya, di atas 38 retracement. Jadi ya boleh dibilang sementara dia udah bisa selamat masuk ke zona aman. Resistan berikutnya di 11.600 untuk Indosat. Oke, volume masih belum kebentuk dan sayangnya asingnya jualan ya. Tapi sebenarnya nggak ini juga ya, karena banyak juga saham-saham yang asingnya jualan justru naik ya. Ini di Indosat kita pantau aja dulu. Untuk Indosat kita cek intraday-nya teman-teman. Di sini terlihat dominan ya. 68% buy at over di Indosat. Oke, baik, kemudian adalah Sido, di mana Sido hari ini ada news ya. Asingnya jualan. Saya sempat masuk tapi udah saya buang ya, buangnya nggak begitu maksimal. Ya sudah nggak apa-apa karena udah dapat dari brand juga. Day trade aja soalnya teman-teman. Nah, untuk hari ini kenaikan volumenya kenceng. Ada berita bahwa pengendali Sido ya. Ini pengendali Sido, PT Hotel Candi Baru melakukan pembelian lagi saham Sido di harga 712 tanggal 5 ya hari ini. Sehingga nilai transaksinya sekian ini sekitar 3,7-an. Ini jadi istilahnya saham yang dipegang tuh meningkat jumlahnya. Ya. Menjadi 77 sekian persen ya. Pengendalinya menambah saham baru ya teman-teman. Teknikalnya udah saya bahas dari kemarin ya untuk Sido, karena memang sebelum baca berita ini saya udah masukkan Sido ke list saya ya. Setelah dia mengalami konsolidasi cukup lama di 50 retracement 3 hari lalu, naik 2 hari dan sekarang lanjut. Sayang closingnya masih belum meyakinkan balik arah ya. Kalau kita lihat teman-teman, Sido ini di tahun ini garis tahun ya. Dari tahun berapa ini? Di 2020 kan ini, 2020 naik, kemudian ini 2021 stagnan dulu baru kemudian naik, dan di 2022 ya, 22 ini mengalami penurunan, 2023 turun ya, sampai sekarang baru lanjut naik lagi untuk Sido ya. Untuk Sido kita lihat dulu intraday-nya teman-teman untuk saham Sido. Oke, kita cek dulu Sido. Oke, ini kondisi intraday-nya dari saham Sido muncul teman-teman. 50-50, jadi nggak ada yang signifikan. Tadi asingnya untuk Sido, kita cek asingnya. Asingnya masih net sell ya. Ini asingnya masih net sell. Oke, baik teman-teman. Berikutnya Cleo ya. Cleo ini punya pabrik atau mendirikan pabrik di Balikpapan. Cleo, langsung kita ke weekly dulu ya. Cleo ada satu bentuk seperti trend channel panjang banget, dan yang mana hari ini dia masuk sampai di resistan trend channel. Ini Cleo ini pernah saya bahas cukup lama ya teman-teman. Karena begitu dia, kalau nggak salah pas di sini ini muncul berita yang dia bikin pabrik di Kaltim ya, dekat IKN. Iklannya juga saya udah lihat banyak di sini. Ya, ini begitu sentuh resistan berapa hari lalu, retracement sebentar, tapi koreksinya ini adalah higher low ya. Higher low ini atau titik low yang lebih tinggi, itu menandakan dia masih akan lari, dan ternyata hari ini digas ya. Untuk Cleo teman-teman. Oke, kita cek. Ya, asingnya 2 hari ini masuk, volume hari ini besar di saham Cleo ya. Oke, Cleo kita cek. Imbang aja buyer sellernya ya teman-teman. Oke teman-teman, terus kemudian ada satu saham ya, yang mana
sudah keluar ya dari papan pemantauan khusus. Jadi sudah tidak FCA modelnya ya. Full call action. Ini Cegas ya. Cegas IPO-nya 338, dia sempat dulu sempat di berapa ini? 1000-an ya. Koreksi lama baru ada pergerakan lagi. Dan begitu keluar dari papan pemantauan khusus ya teman-teman. Ini 2 hari ini ya, daily ini. Dia hari ini kemarin arah ya. Saya lagi sibuk di saham lain soalnya, dan kemarin karena taunya ini masuk FCA jadi saya kurang tertarik begitu, tapi begitu sibuk saham lain ini malah lari. Oke, sementara itu aja dulu karena Cegas ini kemarin juga saya bahas ya teman-teman. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya, terutamanya Barito Renewable Energy TPIA yang mana pergerakannya signifikan sekali, dan saham-saham Pak Prayogo ini memang menjadi roket pendorong indeks ya. Jadi roket pendorong indeks. Jadi tidak bisa kita kesampingkan begitu saja karena pergerakannya sangat signifikan. Dan hari ini teman-teman untuk brand ini sudah kembali mengambil alih posisi nomor 2 yang sebelumnya diduduki oleh BRI ya, diduduki oleh BRI. Dan pernah kan untuk brand di urutan pertama market cap terbesar ya. Baik teman-teman, saya tidak takut cut loss. Yang saya takutkan adalah ketika saya cut loss tidak ada saham pengganti yang bergerak. Jadi ketika saham-saham di market tidak ada yang menarik, cenderung turun, itu saya paling nggak suka. Yang paling saya suka adalah silakan mau turun juga nggak apa-apa. Saya juga kadang beli saham salah. Kalau salah saya cut loss. Tapi setidaknya saya berharap di market ada saham lain yang bergerak sehingga saya bisa cut and switch di saham tersebut dan bisa membalikkan atau menutup kerugian saya dari saham yang saya cut loss dan kemudian saya dapat dari saham yang profit. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Retail Investment. Teman-teman, sebentar lagi lebaran ya. Saya mohon maaf lahir dan batin sekeluarga, mewakili keluarga saya, mohon maaf lahir batin apabila dalam kita bergaul secara seperti ini ya, saya menyampaikan materi mungkin ada yang tidak memenuhi keinginan teman-teman atau mengecewakan teman-teman. Harapan saya teman-teman memaafkan kekurangan yang telah saya sampaikan dalam channel saya ini ya. Ya semoga kita semua bisa diberikan kesehatan, perlindungan, keamanan, kemudian keselamatan ya, kebahagiaan bersama keluarga dan juga rezeki yang berkah. Mohon maaf lahir batin teman-teman. Sekian dari saya Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.